Assalamualaikum saudara seiman. Imam Al-Ghazali, beliau hidup pada tahun 1058 sampai tahun 1111 Masehi, atau lengkapnya Imam Abu Amid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, adalah salah satu ulama besar, filsuf, sufi, dan teolog Islam paling berpengaruh dalam sejarah. Ia dikenal sebagai Hujatul Islam, bukti Islam, karena kontribusi besarnya dalam mengharmoniskan antara syariat, ilmu tauhid dan tasawuf. Berikut adalah biografi lengkapnya. 1. Latar belakang dan kehidupan awal. Nama lengkap, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Lahir, tahun 1058 Masehi 450 Hijriyah di Tus, saat ini Khurasan, Iran modern. Wafat, 1111 Masehi, atau 505 Hijriyah di Tus, Iran. Gelar, Hujatul Islam dan Zainuddin. Al-Ghazali lahir dalam keluarga yang sangat sederhana namun religius. Ayah beliau adalah seorang pemintal benang yang saleh, dan sangat menghormati dan memuliakan ulama. Setelah sang ayah wafat, Al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad, dirawat oleh seorang sufi yang menjadi wali mereka. 2. Pendidikan. Imam Al-Ghazali belajar di madrasah lokal di Tus, kemudian melanjutkan ke Jurjan dan Nisapur. Di Nisapur, beliau belajar kepada Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, salah satu ulama besar Asariyah dan ahli usyul fikih terkemuka. Beliau menguasai fikih mazhab Syafi'i, usyul fikih, ilmu kalam, teologi, filsafat, dan logika. 3. Karir dan pencarian spiritual. Setelah wafatnya Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali bergabung ke Istana Nizamul Mulk, seorang wazir terkenal dari dinasti Seljuk. Beliau lalu diangkat sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 1091 Masehi, posisi tertinggi bagi seorang ulama saat itu. Di Baghdad, beliau menulis karya-karya besar dan berdebat dengan berbagai kelompok filsuf dan batiniyah, Syiah Ismailiyah. Namun, di puncak karirnya, beliau mengalami krisis spiritual. Beliau merasa ilmu-ilmu lahiriah tidaklah cukup untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4. Pendalaman dan tasawuf. Pada 1095 Masehi, Al-Ghazali meninggalkan karirnya, meninggalkan Baghdad, dan menjalani penyendirian untuk berzikir dan mendalami tasawuf selama lebih dari 1 dekade. Beliau berkelana ke Damaskus, Yerusalem, Hijaz, Mekah dan Madinah, dan akhirnya kembali ke kampung halamannya di Tus. Beliau menekuni ilmu tasawuf sebagai jalan untuk mengenal Tuhan secara batiniah dan menulis karya agungnya. Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama yang memadukan fikih, adab, akhlak, dan spiritualitas. 5. Karya-karya terkenal Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin, yang memadukan ilmu fikih, tasawuf, dan akhlak. Tahafut al-Falasifah, kritik terhadap para filsuf muslim, seperti Ibn Sina dan Al-Farabi. Maqasid al-Falasifah, penjelasan netral atas pandangan filsuf. Al-Munkis min Adalal, autobiografi spiritualnya. Al-Arba'in fi Usuluddin, ringkasan ilmu tauhid dan akhlak. 6. Pemikiran. Imam Al-Ghazali adalah tokoh penting yang menyatukan fikih, teologi Asariyah, dan tasawuf. Ia membela Islam dari pengaruh filsafat Yunani yang dianggapnya mengandung keraguan terhadap wahyu dari Tuhan. Al-Ghazali menegaskan bahwa hakikat makrifat dan kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui penyucian jiwa dan pendekatan batin, bukan semata-mata rasionalitas. 7. Wafat dan warisan. Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 Masehi di kampung halamannya di Tus. Ia dikenang sebagai salah satu mujadid, pembaharu, abad ke-5 Hijriah. Warisannya sangat luas. Ia dihormati di dunia Sunni dan juga dipelajari oleh para sufi, teolog, bahkan pemikir barat. Pemikiran dan tulisannya tetap menjadi rujukan hingga hari ini dalam pendidikan Islam klasik. Sekian video kali ini, mohon maaf jika terjadi kesalahan informasi. Terima kasih telah mendukung channel ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, share, berikan komentar dan subscribe. Wassalam.